Halo kawan-kawan mahasiswa, apa kabar? Sehat selalu ya. Oke, kali ini kami dari LPM Aksara akan menyajikan sebuah video reportase sederhana dengan judul Bertemu dengan Siapa. Kira-kira siapa? Siapa? Nah, di video kali ini kami dari LPM Aksara akan mencoba mengulik fenomena apa sih yang terjadi di kampus per hari ini, tentunya di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Oke lah, daripada kalian nunggu, langsung saja cek di video. Tetap tenang, kalem, dan tonton hingga akhir. Salam pers mahasiswa. Ya, nama saya Ahmad Rizwan Hamami. Saat ini saya menjabat sebagai Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, yang disingkat menjadi UIN 1 Tulungagung. Saya kira istilahnya bukan penentangan, bukan. Jadi Ortaker yang disahkan oleh Kementerian Agama nomor 24 tahun 2021 yang terbit kemarin itu mengusulkan susunan pengembangan UIN karena alih status dari IAIN Tulungagung menjadi UIN 1 Tulungagung. Nah, dalam kita mengajukan Ortaker itu harus menyesuaikan dengan ketentuan aturan yang ada di Kementerian Agama, dan Kementerian Agama itu sekarang membuat struktur di Kementerian Agama itu kan ada di bawah dekan itu adalah wakil-wakil dekan. Di samping itu ada jurusan, kemudian ada sekretaris jurusan, lalu di bawah itu ada koordinator prodi, dan koordinator prodi tidak mempunyai sekretaris prodi. Jadi persis koordinator prodi bagian ujung tombak dari pengembangan prodi. Kami mengikuti Ortaker yang dari Kementerian Agama itu, yang nomor 24 2021. Dalam Ortaker itu strukturnya sudah tidak ditetapkan bahwa fakultas itu dipimpin oleh dekan. Kemudian dekan dibantu oleh 3 wakil dekan. 1 wakil dekan bidang akademik, 2 bagian keuangan dan umum, kemudian yang ketiga adalah tentang kemahasiswaan dan kerjasama. Kemudian di samping wakil dekan juga ada jurusan, dan untuk Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN 1 Tulungagung, kita mengumpul dari 12 prodi yang ada, kita membuat 3 jurusan sesuai dengan nama yang melekat di fakultas ini, yaitu Fakultas 1 Usuluddin Adab dan Dakwah yang disingkat menjadi FUAD. FUAD itu kan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Jadi ada tiga jurusan, dan dari 3 jurusan ini membawai bidang-bidang keilmuan yang sesungguhnya berada di bawahnya. Contohnya satu, jurusan Usuluddin ini membawahi prodi Akidah dan Filsafat Islam yang pertama. Yang kedua membawahi ilmu tafsir dan Quran dan tafsir, IAT. Kemudian membawahi ilmu hadis. Yang ketiga membawahi tasawuf psikoterapi, dan yang kelima membawahi sosiologi agama. Itu yang Usuluddin. Kemudian yang jurusan adab sastra, adab itu sastra. Adab ini membawahi 1 bahasa dan sastra Arab. Yang kedua membawahi sejarah peradaban Islam. Yang ketiga
membawai ilmu perpustakaan dan informasi Islam IPI 3. Kemudian untuk jurusan dakwah ada membawai 4. Yang pertama manajemen dakwah, yang kedua komunikasi dan penyiaran Islam, yang berikutnya adalah psikologi Islam PI, yang keempat adalah bimbingan konseling Islam atau PKI. Jadi ada 4 jurusan, ada 4 prodi di bawah jurusan dakwah. Jadi ada 3 jurusan dibantu oleh sekretaris jurusan dan membawai masing-masing 5 jurusan untuk AFI, 5 prodi di AFI kemudian 3 prodi di adab dan 4 prodi di dakwah. Ya, saat ini ketika perubahan sesuai dengan ortaker yang dari Kementerian Agama itu tentu kita juga menyesuaikan. Kita menyesuaikan beberapa tupoksi, tugas pokok. Tupoksinya itu kemudian apa yang harus dikerjakan siapa dan apa yang mengerjakan apa. Jadi apa menjadi kewenangannya jurusan, apa yang menjadi kewenangan dari program studi. Jadi sekarang sedang penggodokan untuk program itu dan saat ini dalam proses untuk penyesuaian karena perubahan ortaker ini dari Kementerian Agama itu tentu merubah susunan dan juga merubah pola kerja dan sekarang dalam proses pembentukan itu. Sudah hampir jadi, ini tinggal flooring saja. Jadi ini teman-teman sudah mulai bekerja untuk tupoksi tadi itu sudah hampir sebulan lebih sejak ortaker ini muncul. Jadi sudah ada lebih sebulan dan sudah selesai kok. Tinggal ini soal memvalidasi saja. Jadi membuat keseragaman bersama. Tapi maksudnya sudah selesai, tinggal istilahnya penyelarasan yang tepat untuk program ini. Belum lama, sekitar Januari kemarin muncul ortaker nomor 24 tahun 2021. Desember akhir. Ya, tanggal nomor 24 2021. Baru. Sekarang justru memperkuat. Sekarang ini justru memperkuat untuk keislamannya karena UIN, IAIN itu kan ada I-nya dan itu ada Islam dan Islam itu adalah intinya ya tadi itu ilmu-ilmu keislaman dan ilmu keislaman rata-rata ada di fuad ini dari hadis, Quran, kemudian dakwah dan seterusnya itu ada di fuad. Nah, justru dengan ortaker munculnya jurusan membawai korprodi itu tambah kuat karena sesungguhnya ada 3 jenis keilmuan yang memang sudah matang masing-masing yaitu usuluddin, yang kemudian dakwah dan yang ketiga adab. Ini masing-masing keilmuan sudah memiliki ciri dan memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi ketika ilmu-ilmu ini sudah dikelompokkan ke masing-masing jurusan, ini makin mengental, makin jelas nanti distingsi dengan excellences-nya. Karena itu saya bilang ini bukan memperlemah, tapi ini justru memperkuat distingsi dan karakter keilmuan masing-masing. Jadi nggak usah khawatir, dengan munculnya ortaker ini justru akan memperkuat sisi keislaman ilmu-ilmu Islam ini dan lebih kuat dan bahkan semakin memperteguh kajian keislaman yang ada. Ada kemungkinannya, dan itu sangat mungkin. Kenapa? Itu tergantung dari semua itu kan kebijakan dari Jakarta. Jadi seluruh program, seluruh perubahan yang ada itu tergantung dari kebijakan dan keputusan dari Jakarta, dari Kementerian Agama, terutama dari Diktis, dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi di Indonesia. Nah, Direktur Jenderal dan perubahan itu kita mengikuti kebijakan yang ada di pusat dan kebijakan di Jakarta. Jadi kalau seandainya proyek umpamanya
presiden A terpilih, kemudian dia mempunyai mimpi begini, kemudian semuanya mengikuti, maka yang bawah pun akan terus mengikuti. Jadi biasanya perubahan itu muncul karena ada kebijakan dari pimpinan pusat, ada visi misi presiden, visi misi menteri yang kemudian itu segala hal di bawahnya harus menyesuaikan dengan visi-visi itu. Dan sekarang kan visi Presiden Jokowi kan perampingan birokrasi, efisiensi. Nah, ini proses perampingan efisiensi birokrasi inilah yang kemudian menjadi ortaker yang turun dari Kementerian Agama itu ke UIN 1. Jadi perubahan ini untuk mengikuti visi Presiden yang perampingan, efisiensi birokrasi dan seterusnya. Harapan saya kita akan tetap maju, kita tambah berkembang, kita tambah kuat karena distinksi keilmuannya semakin kokoh, dan dengan ortaker baru ini justru nanti akan mempertegas keilmuan yang ada di Usuluddin, adab, dan dakwah. Dan ini menjadi tidak lagi jantungnya IAIN dan UIN, tapi ini jantungnya perguruan tinggi Islam, dan ini jantungnya kajian keislaman, dan ini menjadi roh penting kajian-kajian keislaman ke depan. Fuad menjadi poros dari studi Islam dan dirasah Islamiyah dan ulum al-Islamiyah.